Story di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang asal hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi ini bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela bebas. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Terdakwa TPPU pengamanan situs judi online atau Judol membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwarnai tangisan. Terdakwa kembali menyebut nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan persidangan kasus pengamanan situs judi online dengan membaca pledoi dari para terdakwa di 4 klaster. Mulai dari TPPU, mantan pegawai Kominfo, koordinator, dan agen. Dan dalam pembacaan pledoi dari klaster TPPU, terdakwa Adriana Angela Brikta, istri dari Zulkarnain Apriliantoni alias Tony, menangis saat melakukan nota pembelaan atas kasus yang menyeret dirinya dan suaminya. Dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa suaminya terlibat dalam menjaga pengamanan situs judi online. Selain itu, terdakwa Adriana Angela Brikta juga membantah telah memberikan kesaksian palsu dengan menyeret nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari saat persidangan sebelumnya. Tidak menerima atau terdakwa. Satu hal yang saya tidak sesali yang mulia adalah saya dapat meyakinkan suami saya untuk tidak melakukan kesaksian palsu terhadap orang yang tidak bersalah pada perkara ini seperti yang saya saksikan pada persidangan sebelumnya tentang menyeret nama Budi Ari, dan kalau saya dan suami tidak melakukannya saya akan dipenjara. Dan walaupun saya menduga apa yang terjadi pada saya saat ini adalah sebuah kriminalisasi dari para oknum, saya tidak menyesal. Sementara itu, pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari bandar judolnya. Polisi memastikan bahwa terbongkarnya aktivitas judi online di Bantul ini bukan bandar yang melaporkan, tapi laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat.
Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol. Dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar nih saya kena harus ditangkap, tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu Bupati Pati Sudewo memohon permintaan maaf kepada warganya perihal perkataannya yang dinilai menantang massa untuk berdemo kenaikan pajak PBB dan perkotaan. Sudewo juga mengatakan tidak bermaksud untuk menantang warganya. Bupati Pati Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kamu. Kita takut, aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000 sama saya saja. Tetapkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan pajak yang dulu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menjerat artis Nikita Mirzani ini berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran pihak Nikita menganggap jaksa tidak netral dan terus-menerus memotong keterangan saksi. Artis Nikita Mirzani terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Aksi Nikita mendapat reaksi dari para pendukungnya yang memenuhi ruang sidang. Para pendukung Nikita ikut memprotes sikap JPU dan terus menyoraki jaksa penuntut umum hingga situasi ruang sidang menjadi tidak terkendali. Bahkan sejumlah pendukung Nikita sampai terjatuh di ruang sidang. Polisi yang mengamankan jalannya sidang mengevakuasi pendukung Nikita yang terjatuh.
Karena kericuhan tidak kunjung berakhir, sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akhirnya diskor sementara oleh majelis hakim.